Pada video kali ini kita akan belajar mengenai clustering atau penggerombolan dengan menggunakan metode Fuzzy K-means atau di sini saya singkat FCM. Fuzzy K-means ini merupakan versi fuzzy dari K-means, dari metode penggerombolan K-means ya, dengan sedikit atau beberapa modifikasi. Dalam teori fuzzy, keanggotaan sebuah data itu didasarkan dari nilai derajat keanggotaannya. Jadi nilai derajat keanggotaan ini antara 0 sampai 1. Oke, ini algoritma FCM ya, secara umum. Yang pertama kita menentukan dulu inisiasi jumlah klasternya C. Ya, di sini saya kasih kodenya C. Mungkin di beberapa buku referensi agak berbeda, tapi tidak masalah, tinggal disesuaikan saja. Lalu tentukan bobotnya atau W-nya ya. Lalu juga tentukan threshold-nya. Nah, dari beberapa sumber juga ada yang menentukan iterasi maksimalnya tuh sampai berapa gitu ya, mungkin supaya tidak terlalu panjang iterasinya. Oke, setelah itu kita berikan nilai keanggotaan setiap data pada klaster secara acak. Lalu hitung centroid di setiap klaster. Nah, setelah itu kita perbarui matriks UT plus 1, lalu kita hitung fungsi objektifnya. Jika selisih antara fungsi objektif yang terbaru dengan yang sebelumnya itu masih lebih besar dari epsilon atau threshold yang kita tentukan, maka kita mengulang lagi tahapan tadi ya, kita hitung ulang lagi centroid gerombol yang baru. Nah, kita lakukan itu berulang-ulang sampai kita temukan selisih antara kedua fungsi objektif yang baru dengan yang sebelumnya ini kurang dari threshold-nya. Atau bisa juga sampai iterasi maksimalnya itu tercapai ya. Nah, di sini saya ada ilustrasi data kecil saja ya, supaya kita lebih mudah memahaminya. Oke, di sini ada data X dan Y sebanyak 6 ya. Nah, ini kita tentukan C-nya itu 2, jadi kita mau membuat 2 gerombol. W-nya itu 2 juga ya. Nah, W2 ini ada beberapa sumber yang mengatakan, salah satunya di Cherkassky and Muller ini, dia mengatakan biasanya nilai W ini dipilih sekitar 2 ya. Makanya di sini kita pakai referensi itu aja. Lalu threshold-nya 0,01 ya. Ini juga threshold terserah penelitinya ya, mau menentukan seberapa teliti perubahan antara iterasi satu dengan yang lainnya. Nah, ini 0,01 ini yang sering digunakan untuk menentukan threshold. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan awal. Di sini saya kasih kode 0 ya, karena di sini kita baru inisialisasi dulu ya. Ini tadi datanya yang X dan Y, lalu kita susun matriks U-nya. Untuk U1 ini sebenarnya data random ya yang kita bangkitkan antara 0 sampai 1. Nah, ini kalian bisa kerjakan di Excel ya. Di sini bangkitkan data antara 0 sampai dengan 1. Lalu U2 ini adalah 1 dikurangi dengan U1. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di Excel. Nah, ini adalah tahap inisialisasi di Excel-nya ya. Nah, ini setelah U1 dan U2, lalu kita bikin aja di sebelah kanannya ini kolom untuk U1 pangkat W, U1 pangkat W dikalikan X, U1 pangkat W dikalikan Y, U2 pangkat W, lalu U2 pangkat W dikalikan X, dan U2 pangkat W dikalikan Y juga ya. Dan ini adalah U1 pangkat W dikalikan D kuadrat, dan U2 pangkat W dikalikan D kuadrat. Nah, karena pas di awalnya ini baru proses inisialisasi, jadi D-nya atau jarak antara data dengan centroidnya belum ada, karena kita kan belum punya centroidnya. Ini baru mau kita hitung ya centroid di awalnya. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke slide ya. Oke, ini yang sudah dihitung, kalian bisa operasikan saja perkalian antara kolom satu dengan yang kolom yang lainnya ya. Nah, ini
kita hitung sentroidnya untuk C1 dan C2-nya di bawah ya. Jadi C1 ini diperoleh dengan membagi antara total yang U1 pangkat W dikalikan X dibagi dengan U1 pangkat W. Ini datanya ya. Lalu yang C1 yang Y-nya ini didapatkan dari yang ini 4,8 dibagi dengan 2,75. Oke, sekarang kita lihat untuk kalau yang sentroid C2-nya ini berarti sama ya, tapi kita lakukan di U2 ya, berarti yang 4 ini adalah 6,28 dibagi dengan 1,2 ini ya. Lalu yang ini adalah 2,7 dibagi dengan 1,2 ya. Jadi kurang lebih caranya sama. Oke, setelah ini kita bisa lanjut ke iterasi yang pertama. Ya, ini di iterasi pertama saya bikin lagi ya tabelnya X, Y, lalu D atau jarak antara data ke I dengan sentroid 1 ya. Dan yang ini adalah jarak antara data ke I dengan sentroid yang kedua. Jadi nanti kan kayak ada 2 titik ya yang akan menjadi sentroid gerombolnya. Nah, ini kan tadi sentroid C1-nya ya yang kita sudah hitung di halaman sebelumnya. Nah, ini kalau yang pertama ini didapatkan dari kita menggunakan rumus jarak akar dari 1 dikurangi 2,313 ini ya adalah di sininya ya sentroid C1 yang X ya. Dan yang di sini adalah 1 dikurangin 1,7652. 1,7652 adalah sentroid C1 yang Y-nya. Nah, sehingga dengan rumus ini kita dapatkan DC1 yang ke-1 ini 1,5199. Nah, untuk ke bawahnya itu lakukan hal yang sama dengan rumus ini tadi. Oke. Sekarang kalau yang C2 ini kurang lebih sama dengan yang kita lakukan di C1 tadi ya. Tapi nanti rumusnya ya pengurangannya adalah dengan sentroid yang di C2, baik itu yang di X atau di Y. Nah, ini kan satunya kita dapat dari sini. Nah, selanjutnya kalau kita sudah menghitung jarak dari data ke C1 dan C2 ya. Nah, ini kita hitung jarak tersebut ya. DC1 dengan DC2 tadi kita pangkatkan dengan rumus pangkat yang ada di slide perkuliahan. Jadi sini kalau kita lihat di sini, jadi di sini rumus pangkatnya sesuai yang di slide perkuliahan adalah minus 2 dibagi dengan W. W ini kan ada di sini ya, dikurangi 1. Nah, sehingga ini didapatkan pangkatnya adalah minus 2. Setelah kita dapatkan nilai pangkatnya ya, kita isi tabel yang di sebelah sini ya, tabel yang kolom DC1 dipangkatkan dengan minus 2 tadi, sama yang DC2 dipangkatkan dengan minus 2. Nah, dari kedua ini ya, nanti kita jumlahkan, masuk ke kolom jumlah ini. Oke, kalau sudah, baru kita hitung matriks U yang terbarunya. Nah, ini didapatnya dari mana? Ini ya, U yang 11 ini adalah 0,4329 yang ini ya, DC1 dipangkatkan dengan minus 2 dibagi dengan yang jumlahnya ini atau yang totalnya. Oke, ini ya keterangannya ya. Jadi ini keterangannya cara mendapatkan U11, berarti untuk yang ke bawahnya lakukan hal yang sama untuk baris selanjutnya. Nah, sekarang kalau yang U2 ya, U2 ini sama, kita gunakan yang DC 2 pangkat minus 2 tadi. Nah, ini ya. Rumusnya seperti ini, 0,0624 dibagi 0,4953.
untuk baris yang pertama. Untuk baris yang kedua bisa dilanjutkan dengan rumus yang sama. Oke, setelah kita dapat matriks U yang baru ya, kita bikin lagi tabel di bawahnya ya. Ini tabelnya ini sama persis dengan yang kita bikin di proses yang pertama, di inisialisasi ya. Judul-judul kolomnya sama, kita ulangin lagi prosesnya pakai U yang baru. Kalau tadi kan pakai U yang kita bangkitkan dengan random ya. Ini kan U-nya sudah diperbaharui. Nah, di sini kita pakai lagi U yang baru. Oke, nah kalau sudah ini kita bisa hitung sentroid yang baru ya. Nah, setelah itu sini ada yang bisa kita hitung adalah fungsi objektifnya di sini. Fungsi objektif ini kita dapatkan dari menjumlahkan antara yang ini, total yang U1 pangkat W dikalikan dengan D kuadrat ditambah dengan U2 pangkat W dikalikan dengan D kuadrat. Nah, angkanya yang ini ya. Oke, di sini kita dapat fungsi objektif. Oke, lalu kita cari selisih antara fungsi objektif yang terbaru dengan yang sebelumnya. Nah, ingat tadi kalau yang di sebelumnya kan kita lihat di Excel ya. Nah, di fungsi sebelumnya ini fungsi objektifnya belum ada ya, masih 0 ya, karena tadi kan belum ada jaraknya. Makanya pas di sini kita mencari selisihnya ini masih fungsi objektif yang ke-1 dikurangi dengan 0. Jadi sebenarnya kalau di bagian selisih ini yang kita cari hanya nilai mutlaknya saja. Jadi untuk selanjutnya formulanya ini bisa ditambahkan ABS ya atau absolute. Jadi kita cari nilai mutlaknya saja. Oke, selanjutnya setelah ini iterasi ke-1. Oke, ini ya tadi kita cari selisihnya. Nah, kita lanjut ke iterasi kedua. Yang dilakukan di iterasi kedua itu sama persis dengan di iterasi 1 tadi ya. Kita sudah dapat sentroid yang baru, kita hitung jarak antar sentroidnya, terus kita pangkatkan dengan minus 2 tadi ya yang pangkat, lalu nanti kita dapat lagi satu lagi matriks U-nya. Kita setelah memperoleh matriks U-nya, kita ulangi lagi proses yang diinisialisasi tadi. Oke, lalu kita dapat fungsi objektif terbarunya, ini adalah 6,7. Dan selisihnya 2,4. Nah, ini kita bandingkan dengan epsilon atau threshold yang kita punya. Tadi kan thresholdnya 0,01 ya. Ini kan masih lebih besar dari 0,01. Berarti iterasinya belum berhenti. Harus kita lakukan lagi. Kita ulangi proses yang sama di iterasi ketiga ini ternyata didapat selisihnya 0,12. Ini masih lebih besar juga, berarti kita ulangi lagi langkahnya. Kita masuk ke iterasi yang keempat ya, yang keempat di sini. Nah, ini ternyata kita sudah dapat selisihnya ini sudah lumayan kecil, 0,0056 ya, sudah lebih kecil dari 0,01 atau threshold yang kita tetapkan di awal, berarti kita berhenti sampai ke iterasi keempat ini. Jadi sudah selesai. Nah, ini nanti yang kita ambil. Oke, selanjutnya bagaimana cara menentukan siapa saja anggota-anggota gerombol yang dihasilkan. Nah, di sini kita lihat ya, dari yang U1, U2 yang terakhir, yang di sini nih, yang kita dapat di iterasi 4, saya copy dulu ke sini. Nah, U1 dan U2 ini adalah peluang apakah dia masuk ke gerombol 1 atau gerombol 2. Jadi kalau peluangnya lebih besar di U1, dia akan masuk ke gerombol 1. Kalau lebih besar di U2, dia akan masuk ke gerombol 2. Saya contohkan satu ya, data ke-1 ini yang U1-nya ini 0,94, U2-nya 0,05. Nah, berarti karena dia lebih besar di U1, dia akan masuk ke gerombol 1. Begitu juga seterusnya untuk data yang kedua, 3, 4, 5, dan 6. Oke, ini kurang lebih gambarannya ya. Ini yang inisialisasi yang di awal. Kita belum punya sentroidnya.
Terus untuk centroid pertama yang kita hitung posisinya di sini, lalu yang iterasi kedua pindah ke sini ya. Ini iterasi ketiga, sebenarnya udah sedikit perpindahannya, apalagi yang iterasi keempat ini sudah relatif sedikit sekali pergeseran antara centroid di iterasi ketiga ke iterasi keempat, sehingga kita berhenti di iterasi keempat ini. Ya, ini kurang lebih kalau digambarkan perubahannya ya. Nah, sekarang kita masuk ke sintaks di R ya, bagaimana cara kita melakukan analisis fuzzy K-means ini menggunakan software R. Oke, pertama-tama yang harus kalian gunakan adalah software R405 ya, jadi R yang terbaru, karena nanti kita memerlukan menggunakan package F-Class. Nah, di F-Class itu hanya bisa digunakan di versi R yang terbaru, yang 405 ini. Jadi kalian kalau versinya masih lebih lama dari itu, silahkan diperbarui dulu ya. Nah, ini untuk input datanya. Seperti biasa kita pakai read Excel ya. Ini karena saya taruh di Excel datanya ya. Pas sudah dicek, nah ini udah masuk semua datanya. Oke, ya di sini datanya sudah masuk semua. Next, kita lihat. Oke, kita mulai panggil library F-class-nya ini ya. Nanti package-nya juga diinstal dulu yang F-class ya. Nah, kalau sudah, nah ini datanya saya kasih apa namanya X ya di sini. Yang mau saya ambil hanya kolom 2 dan 3 karena tadi kolom 1 itu cuma nama datanya A B C D F gitu ya. Ini cuma mau diambil nilai X sama Y-nya aja. Nah, makanya sini data kurung siku buka koma 2 titik 23 jadi kolom kedua dan ketiga. Oke, udah gitu. Nah, di sini kalian cukup tuliskan ini aja ya, fuzzy.cm kalau sudah diinstal package F-class-nya. Nah, ini nanti X-nya ini tadi dimasukin ya. Tadi kan kita udah cek ya, udah benar yang keluar. Terus masukin K-nya. K-nya ini adalah C ya. M ini adalah W ya. Terus threshold-nya yang mau dimasukkan berapa. Nah, ini random number, tentukan aja lah berapa ini untuk di awal tadi, untuk menentukan yang matriks U di awal. Nah, ini adalah output yang dihasilkan di R. Ada info apa aja di sini? Yang pertama jumlah iterasi. Nah, di sini dia menyebutkan iterasinya 5. Jadi kalau di R ini mungkin proses yang pertama yang kita kodekan 0 tadi itu sudah dihitung satu iterasi sama dia. Makanya di sini iterasinya ditulisnya 5 ya. Oke, lalu, nah ini ada informasi untuk C, W, dan epsilonnya. Nah, ini adalah fungsi objektif akhirnya ya. T plus 1, sini T-nya itu kan iterasi yang di sininya ya, 5. Lalu, ini observasinya. Nah, ini adalah matriks keanggotaan akhirnya atau matriks U-nya tadi yang terakhir dari iterasi yang terakhir ya. Nah, yang label ini adalah gerombol. Dia posisinya jadi anggota gerombol yang mana. Nah, terus, yang di bawah ini adalah centroid dari klaster 1 dan klaster 2-nya. Oke, mudah-mudahan penjelasan kali ini bisa dipahami. Silahkan mencoba di rumah untuk data yang diberikan di latihan praktikum. Terima kasih, sampai bertemu lagi di praktikum selanjutnya.